Assalamualaikum. Langsung aku mau bikin video kedua. Video ini mau ngomongin masalah hobi. Hobi aku ini nonton sepak bola. Jadi orang-orang mah nonton hobinya main sepak bola. Aku mah hobinya nonton sepak bola. Dulu waktu kecil main sepak bola, futsal sampai kuliah. Itu main sepak bola. Posisiku kiper. Posisi posisi yang diperuntukkan oleh untuk orang yang berbadan besar itu kan biasanya kiper yang nggak banyak lari dan juga dengan badannya bisa nutupin lebih banyak bidang gawang. Dan aku mungkin seperti halnya banyak anak-anak yang lahiran tahun 80, besar di tahun 90, kami terpapar Liga Italia. Dulu disiarinnya di RCTI, Liga Italia. Dulu Premier League belum terlalu booming seperti sekarang. Dulu Liga Jerman, Liga Italia, Liga Belanda itu lebih booming di Indonesia karena dulu TV nasional kita menyiarkannya liga-liga itu. Dan khusus sama Liga Italia, saya punya tim favorit. Sebenarnya di setiap liga ada tim favorit, cuman tim favorit yang tidak pernah berubah itu di Liga Italia. Kalau misalkan di Liga Inggris bisa satu saat dukung Liverpool, bisa satu saat dukung MU, satu saat dukung Chelsea. Liga Spanyol juga begitu, bisa satu saat dukung Real Madrid, bisa Barcelona, Real Madrid lagi, Barcelona lagi. Nah sekarang nih ada Atletico. Biasanya sih itu aja gitu. Nah kalau di Liga Italia dari dulu aku tuh menggemari Inter Milan. Wajar misalkan orang suka Inter Milan karena dulu pernah Liga Champion, juara terus. Itu dulunya belum dulu banget. Zaman aku kecil Inter Milan bapuk juga. Inter Milan bapuk juga. Untuk peringkat 2 juga. Aduh, itu sekali-kalinya peringkat 2 prestasi kayak Scudetto dulu tuh. Iya, Inter Milan tuh seperti itulah tahun 90-an. Sering gonta-ganti pelatih. Terus beli striker top dunia tapi nggak juara-juara, begitulah. Kenapa aku bisa suka Inter Milan? Jadi ceritanya zaman aku kecil itu kakak sepupuku itu pacaran sama pemain bola Persitara. Pada akhirnya mereka menikah. Itu di satu hari aku diajak main ke mes pemain-pemain Persitara itu. Nah di mesnya itu ada poster dari tabloid bola. Bukan poster sih, tapi cover kalau nggak salah, cover dari tabloid bola. Entah itu edisi kapan karena udah ditempel di dinding atau di jendela itu. Juga kayaknya cover koran lama bekas gitu. Tulisannya kalau nggak salah ya, Inter menguasai Eropa. Wah, dengan gambar Lothar Matthäus sedang berlari. Ingat itu. Dengan baju biru hitamnya.
pas lagi melihat itu, wah keren sekali nih. Udah gitu pada saat itu memang lagi menggemari warna biru. Wah, Inter Milan. Nah, setelah dari baca cover apa namanya, cover tabloid itu, halaman pertama tabloid itu, cari-cari tahu tentang Inter Milan, siapa sih pemainnya, gimana sih. Wah ternyata top juga nih, klub papan atas lah di Liga Italia. Jadilah mulai saat itu gemari. Nah terus kebetulan kakak sepupuku yang lain, Mas Kuntoro, panggilannya Mas Ugo, itu juga menggemari Inter Milan. Wah cocok. Jadi suka dapat informasi tentang Inter Milan dari kakak sepupuku itu. Gitu. Mulai dari apa namanya, pemain-pemain bintangnya, terus pelatihnya. Buat penggemar Inter zaman dulu tuh rasanya mungkin mirip-mirip dengan Inter zaman sekarang, tapi kayak lebih berasa kayak penggemar Arsenal zaman sekarang. Aduh. Jadi Inter itu termasuk ke dalam, dulu ada 7 tim yang papan atas di Liga Italia lah ya. Itu ada Juventus pastinya, AC Milan, ada Inter Milan, ada Roma, Lazio, Parma, Fiorentina. Nah itu 7 tim itu yang selalu berlomba-lomba untuk mengisi slot kejuaraan Eropa gitu. Nah tapi sudah pasti Scudetto-nya kalau enggak tahun 90 ya Juventus, ya AC Milan. Gitu. Nah, dulu Inter itu seingat aku itu selalu diisi oleh bomber kelas dunia. Ada Christian Vieri, ada Ronaldo Brazil. Sekarang orang kalau ngomong Ronaldo harus ada belakangnya nih, Ronaldo Brazil gitu. Terus ada juga Zamorano, wah, Mauricio Gans, terus Mohamed Kalon, Nwankwo Kanu ya, terus Bergkamp, coba, terus atau nama-nama ini anak-anak zaman sekarang juga nggak kenal kali ya. Tapi buat kami nama-nama itu besar. Lothar Matthäus sendiri yang jadi apa namanya ikon Inter juga pada saat itu, Lothar Matthäus gitu. Tapi entah kenapa aku malah bukan ngefans sama penyerang itu gitu, karena dulu main bola aku posisinya kiper. Aku sangat ngefans sama Gianluca Pagliuca. Itu kiper top Marco top. Udah tampilannya perlente, rambutnya tuh selalu klimis gitu. Terus apa namanya, biasanya agak dilipat sedikit jadi lengannya 3/4. Kalau dulu kan seragam bola itu gombor-gombor ya, longgar-longgar. Dan rata-rata kiper tuh biasanya lengan panjang lipat jadi 3/4. Cuman agak sedikit patah hati di saat tahun 94 adu penalti dengan Brazil, karena dia penjaga gawang nomor 1-nya Italia pada saat itu gagal adu penalti. Aduh patah hati, sedih
sedih kalau 94. Gagalnya juga karena kegagalan Roberto Baggio tidak bisa memasukkan tendangan penaltinya dia. Tapi Roberto Baggio itu salah satu penyerang atau kadang-kadang juga ditarik agak ke belakang sedikit jadi playmaker, idola aku juga itu, pernah di Inter Milan juga. Pokoknya Inter Milan tuh jor-joran. Moratti dulu tuh kalau membelanjakan pemain untuk dapat prestasi itu gila-gilaan. Inter Milan tahun 90-an banyak prestasinya di UEFA Cup 2 kali kalau nggak salah gitu. Tapi ya itu Scudetto-nya susah. Pada akhirnya 2006 Calciopoli terjadi, Inter Milan punya kesempatan. Ya memang Inter Milan bisa juara setelah Juve terdegradasi ya. Cuman aku rasa itu mah karena ada sebab dan akibat, jadi mungkin juga Inter nggak bersih-bersih amat, cuman ya itulah sejarahnya seperti itu. Sampai pada akhirnya 2010 Inter Milan bisa treble winner Liga Champion. Yang terakhir kali tahun 60-an tiba-tiba saya pada saat itu masih kuliah bisa dengan mata kepala sendiri menyaksikan Inter juara, nangis saya. Gak tahu bisa keulang lagi apa, gak mungkin seumur hidup sekali kayaknya nanti ngeliat. Tapi ya sudahlah, yang penting tetap optimis. Saat ini Inter sedang berjuang, lagi bersaing dengan AC Milan, Juventus dan yang lainnya untuk Scudetto. Walaupun di Liga Champion kami gagal, tapi ya entah kalau misalkan untuk Inter, entah itu Internya berprestasi atau tidak, tetaplah. Nah, untuk penggemar Inter yang lainnya, kalau ada yang nonton, tetap sabar. Kita penggemar sejati, kalau misalkan penggemar sejati itu mengidolainya tidak hanya pada saat di puncak, ada saat susah dan lagi nggak jelas juga kita support gitu ya. Kita doakan bareng-bareng lah tahun ini, walaupun nggak berharap banyak tapi minimal lebih baik lah daripada tahun yang kemarin. Kalau kemarin peringkat 2 berarti ya peringkat 2 apa peringkat 3 ya. Pokoknya prestasinya selalu lebih baik daripada tahun yang kemarin. Itu udah lebih baik lah. Tapi kalaupun misalkan ternyata tim ini gagal, ya jangan dihujat lah. Gitu. Apa namanya? Nonton juga masih gratisan, masa hujan-hujan. Oke, gitu ya. Untuk sementara ini tentang Inter Milan atau hobiku. Nanti next kalau misalkan ada kepikiran mau ngomongin apa pada saat mau berangkat kerja, nanti aku rekam lagi dan kusimpan lagi. Oke. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.